warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini merupakan tugas ruang kolaborasi topik 3 pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi, yaitu berbagi pengalaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi dengan guru penggerak. Adapun anggota kelompok kami yaitu ada Ilma Lulu Ilmaknuni, kemudian Ladung Niatul Karoma, selanjutnya Surya Sapitri, kemudian ada Nadifa Amalia, Sally Dianesti, dan Cindy Eka Novita. Guru penggerak yang kami wawancarai yaitu Ibu Eka Sujatmian, biasa dipanggil dengan Ibu Mia. Ibu Mia merupakan guru penggerak angkatan 7. Ibu Mia mengajar di kelas 1 di UPTD Satuan Pendidikan SDN Antirogo 04. Ini merupakan cuplikan video wawancara yang telah kami laksanakan pada hari Rabu 6 Maret 2024 di UPTD Satuan Pendidikan SDN Antirogo 04 di sela-sela kegiatan PPL. Poin-poin informasi yang kami dapatkan setelah melakukan wawancara yaitu yang pertama, mengenai pengalaman guru penggerak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua, mengenai persiapan yang dibutuhkan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya yaitu tentang strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh guru penggerak. Kemudian informasi yang keempat yang kami dapatkan yaitu tentang tantangan atau hambatan ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Lalu yang kelima yaitu solusi dalam menghadapi tantangan atau hambatan ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dan yang terakhir yaitu tips untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar lebih optimal. Pengalaman guru penggerak dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Dunia menyatakan bahwa istilah pembelajaran berdiferensiasi merupakan hal baru yang terdapat di kurikulum Merdeka. Salah satu perbedaan kurikulum K13 dengan kurikulum Merdeka yaitu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi yang pernah dilakukan Bumia telah mencakup diferensiasi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Bumia melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan gaya belajar peserta didik. Peserta didik dikelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi sering dilaksanakan pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, dan P5. Persiapan yang dibutuhkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh Bumia yaitu pertama, melaksanakan asesmen diagnostik. Jadi, peserta didik diberikan suatu asesmen untuk melihat kebutuhan belajar dan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, peserta didik dipetakan berdasarkan kebutuhan belajarnya. Kemudian, Bumia merancang perangkat pembelajaran berdiferensiasi. Terdapat beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan oleh Ibu Mia. Yang pertama, terdapat pembelajaran interaktif, kedua pembelajaran berbasis proyek, dan yang ketiga pembelajaran berbasis permainan. Pembelajaran interaktif yaitu pembelajaran yang menekankan interaksi aktif antara guru dengan peserta didik serta antara peserta didik satu dengan yang lainnya. Pembelajaran berbasis proyek yaitu peserta didik belajar melalui partisipasi aktif dalam proyek ataupun tugas yang bermakna dan autentik. Strategi ini diterapkan Bumia pada mata pelajaran P5 yaitu membuat ekoprint. Yang ketiga yaitu pembelajaran berbasis permainan. Pembelajaran berbasis permainan sering dilakukan Bumia pada mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Pembelajaran dikombinasikan dengan permainan, mencari harta karun, dan stik bergilir. Tantangan atau hambatan. Tantangan atau hambatan yang pertama adalah terdapat peserta didik dengan kebutuhan khusus. Di kelas 1 terdapat peserta didik dengan kebutuhan khusus. Hal ini menjadi tantangan dan hambatan yang dialami Bumia ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik tersebut mempunyai kesulitan dalam berbicara, sehingga sulit bekerja sama dalam kelompok.
Tantangan atau hambatan yang kedua adalah membutuhkan waktu dan tenaga ekstra untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bumia menyatakan bahwa untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi membutuhkan waktu dan tenaga ekstra. Ibaratnya, biasanya kita menyajikan satu menu, namun dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kita menyiapkan berbagai menu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Tantangan atau hambatan yang ketiga adalah tugas guru yang kompleks. Guru tidak hanya bertugas untuk mengajar, namun terdapat tugas lain yang berkaitan dengan administrasi guru. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Bumia agar pembelajaran tetap berjalan dengan tugas-tugas lainnya juga. Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh Bumia. Yang pertama, perlu adanya guru pendamping kelas. Guru pendamping kelas dapat membantu guru dalam mengkondisikan kelas serta mendampingi peserta didik yang mempunyai kebutuhan khusus. Guru kelas dapat lebih fokus pada keseluruhan pembelajaran dan peserta didik lainnya. Yang kedua, melakukan persiapan lebih awal. Persiapan pembelajaran berdiferensiasi dapat dilaksanakan jauh sebelum pelaksanaannya. Misalnya, besok akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, maka 1 minggu sebelumnya sudah dipersiapkan. Alternatif lainnya yaitu langsung mempersiapkan hal-hal yang diperlukan ketika awal semester. Yang ketiga, berkolaborasi dengan teman sejawat. Guru dapat melakukan kolaborasi dengan teman sejawat dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Guru dapat saling bertukar pikiran dan saling membantu satu dengan lainnya. Selanjutnya yaitu tips yang diberikan oleh guru penggerak mengenai penerapan pembelajaran berdiferensiasi agar lebih optimal. Yang pertama yaitu harus memperbanyak berlatih, yang kedua berkolaborasi dengan teman sejawat, yang ketiga melakukan supervisi antar teman sejawat, yang keempat sering mengikuti pelatihan, yang kelima melakukan refleksi dan evaluasi serta memahami kondisi peserta didik. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.